Baliho PSI ada gambar Jokowi sama gambar itu di baliho itu apa itu? Siapa itu tukang becak mana itu? Apa gambar apa presiden itu? Politisi senior PDIP Pandana Baban mengeluarkan statement keras terhadap Jokowi. Ia mengatakan Jokowi hari ini menipu PDIP yang sudah membelanya puluhan tahun. Bahkan Jokowi lahir dari rahim PDIP. Panda mengatakan, dulu Jokowi minta PDIP kalahkan Prabowo. Sudah dikalahkan 2 kali berturut-turut. Kini Jokowi meminta lagi untuk memilih Prabowo. Ia lalu mengatakan, emang rakyat bodoh, kata Panda setengah emosi. Rakyat itu udah tahu selama ini kami memuja-muja mendukung Jokowi, ternyata nipu kita gitu loh. Keluar juga teman-teman. Dengar dulu. Dulu Jokowi minta kita kalahkan Prabowo. Sudah kita kalahkan 2 kali. Sekarang kita disuruh milih Prabowo. Emangnya kerbo? Lalu, saat jubir PSI Dedek Prayudi meminta masyarakat agar bisa membedakan kapan Jokowi menjadi presiden dan kapan menjadi rakyat biasa, Panda kembali naik pitam. Ia menyebut siapa foto yang sering dipakai PSI itu emang tukang becak dari mana. Seloroh Panda membuat audiens tertawa. Masyarakat tidak bisa dibodohi. Coba PSI tanya tukang becak siapa itu yang ada di baliho PSI. Pasti mereka jawab itu presiden, bukan orang biasa. Baliho PSI ada gambar Jokowi sama gambar itu di baliho itu apa itu? Siapa itu tukang becak mana itu? Apa gambar apa presiden itu? Enggak, sekarang ada baliho satu-satunya di Republik ini yang berani bikin gambar Jokowi, hanya partai itu. Kebetulan partai anaknya. Kenapa PDI Perjuangan gak bikin, kan masih kader partai, Mana berani masih kita? kader terbaiknya. Belum dapat izin dari dia. Oh, Ini emang harus minta dengar izin? dulu, dibikin gambar itu apa? Kok nggak dipermasalahkan presiden kah dia atau tidak presiden? Kenapa ada gambarnya? Kok jadi begini? Emang rakyat goblok apa? Hal sama juga diungkapkan oleh politisi PDIP lainnya, yaitu Deddy Sitorus. Ia mengatakan yang sedang mendukung penerus Jokowi itu dari segi ideologi atau genetika. Ia lalu bertanya, yang sedang dibangun Jokowi itu emang bisa ditinggal? Presiden itu saling meneruskan. Yang investasi semua itu bukan Jokowi, tapi negara, rakyat Indonesia. Terus bagaimana logikanya jika penerus Jokowi harus anaknya? Rusak bangsa ini. Sampaikan meneruskan Pak Jokowi gitu kan. dari sisi mana? Sisi ideologi apa sisi genetika? Apa yang dimaksud dengan meneruskan Jokowi? Yang sudah dibangun Jokowi ini emang mau ditinggal? Yang bener aja loh. Ya. Pemerintah loh, bukan Jokowi yang invest. Yang invest ini pemerintah, negara dan rakyat. Nggak mungkin seenak ini tinggalkan begitu aja. Mau apa IKN? Udah undang-undang. Ada PD Perjuangan di sana, ada partai-partai yang ikut menyepakati itu. Apa yang ditakutkan? Kalau mau bicara mau meninggalkan legasi Pak Jokowi, semua orang berkepentingan menjaga. Ya, Bukti apa? Jadi kita meneruskan ini, memilih meneruskan Pak Jokowi, terus jadi anaknya gitu. Logika itu dari mana? ya tapi kok kemudian persepsi yang terbangun. Deddy lalu mengatakan, jika mau jaga Jokowi, maka hindarkan dia dari pikiran 3 periode, itu penyesatan. Penundaan pemilu juga penyesatan. Atau perpanjangan masa jabatan, itu penyesatan lagi. Yang jadi masalah hari ini, Indonesia di fase waspada. Pemilu akan jujur atau tidak jujur. Maka jika ingin menjaga Jokowi, biarkan pemilu berjalan dengan jujur dan tidak diintervensi oleh kekuasaan. Dan kalau kita benar sayang Jokowi, kita jaga Jokowi. Jaga Jokowi dari apa? Dari hal-hal yang bisa menyesatkan. Misalnya, 3 periode itu penyesatan, Pak. Karena konstitusi 2 periode. Penundaan pemilu itu penyesatan. Perpanjangan masa jabatan itu penyesatan. Kita kalau memang sayang sama Jokowi, ya harus lindungi dia dari hal seperti ini. Ya, itu satu. Hari ini masyarakat menunggu, pemilu bukan soal menang kalah, tapi juga soal integritas pemilu yang jujur dan adil. Itu menjadi hal yang paling besar, agar Jokowi tidak menyimpang dari kekuasaan. Jokowi juga manusia, punya hawa nafsu kekuasaan. Jadi ikut Jokowi Yang tidak PDI benar yang adalah menjaga dilakukan Jokowi itu manusia, Pak. Kekuasaan itu punya godaan sendiri-sendiri. Kita harus menyelamatkan Jokowi dari situ. Dan hari-hari ini saru kalau menurut saya. Bagaimana Pak Jokowi sehari-hari, bagaimana di media massa, bagaimana Gibran kemudian diperlakukan, bagaimana Kaisang, bagaimana Ibu Iriana ikut-ikutan masuk dalam lingkaran persoalan politik. Kalau mau jaga Jokowi, jagalah Jokowi dari situ. Itu baru jaga Jokowi. Kalau Bukan hanya itu saja, Deddy Sitorus juga sempat menyindir terkait kartu anggota partai yang sampai sekarang tidak dikembalikan. bilang Pak Prabowo malin kundang itu sampai sekarang nggak balikin KTA. Itu kan yang jadi masalah gitu loh. Sehingga akhirnya kita yang sering dipojokin orang, kenapa nggak pecat?
Ya masa sih seorang presiden kita pecat, yang benar aja lah. Politisi PDIP dan juru bicara paslon nomor urut 3, Deddy Sitorus, memberikan komentar lucunya saat debat dengan juru bicara paslon nomor urut 2, Habibur Rahman. Ia menyematkan politik maling kundang kepada Presiden Jokowi dan keluarganya yang tidak segera mengembalikan KTA Partai PDIP. Awalnya, ia menyinggung soal Marwar Sirait yang cabut dari PDIP untuk bergabung dengan Prabowo Subianto. Menurut Deddy itu baik, mengingat Marwar Sirait sudah tidak segaris dengan ideologi perjuangan PDIP, yaitu bersama Wong Cile. Dan memang menurut saya malah sudah tepat itu Marwar Sirait keluar dari PDI Perjuangan. Karena beliau bertahun-tahun terakhir ini adalah seorang pengusaha kaya, bukan Wong Cilik lagi. Rumahnya saja sekarang sudah di Jalan Diponegoro, di Menteng. Jadi bahwa kemudian dia tidak bisa lagi merasa nyaman di tengah kaum miskin yang ada di PDI Perjuangan itu wajar dan kita hargai. Dia mengantarkan kartu anggotanya ke PDI Perjuangan, itu sikap yang baik. Ya. Deddy mengungkapkan bahwa Aras sekarang sudah menjadi orang kaya. Rumahnya saja sekarang di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Deddy lalu meneruskan terkait politik maling kundang. Pidato Prabowo yang menyindir maling kundang itu merepresentasikan Jokowi dan keluarganya. Yang jadi masalah menurutnya, ketiga orang maling kundang ini tidak mau mengembalikan KTA kepada partainya, supaya partai dan Jokowi mengakhiri hubungan dengan baik tanpa cacat sejarah. Yang masalah ini kan yang dibilang Pak Prabowo malin kundang itu sampai sekarang nggak balikin KTA. Itu kan yang jadi masalah gitu loh. Sehingga akhirnya kita yang sering dipojokin orang. Kenapa nggak pecat? Ya masa sih seorang presiden kita pecat, yang benar aja lah. Kan kita juga punya etika, punya adab. Kita menunggu ya mereka bertiga kembalikanlah KTA-nya. Itu supaya kita semua mengakhiri hubungan dengan baik tanpa harus ada cacat sejarah. Terkait dengan satu putaran, Deddy mengatakan kubu Prabowo sedang mimpi di siang bolong. Pasalnya, itu tidak berbanding lurus dengan kerja politik paslon 02 yang semakin agresif. Seperti Habibur Rahman sering tampil di televisi, Prabowo semakin sering kampanye keliling sambil marah-marah, sampai Jokowi ikut membagikan sembako bansos ke seluruh Indonesia. Satu putaran bisa terjadi kecuali ada kecurangan yang masif dan terstruktur. Ia menganalogikan sebagai air bah. Kalau ditanya saya pribadi, apakah mungkin pasangan Prabowo dan Gibran satu putaran? Menurut saya mimpi di siang bolong. Karena begini, kalau misalnya kita mengakui survei-survei yang sudah di atas 50%, ini kawan saya Habibur Rahman ini nggak akan mau ke TV lagi, udah didapil aja deh duduk-duduk. Pak Jokowi juga nggak perlu keliling Indonesia bagi-bagi beras hanya 5 kilo, 10 kilo. Ya kan? Dan Pak Prabowo juga nggak harus marah-marah melulu. Jadi kalau dibilang apakah mungkin satu putaran, kecuali ada by air bah yang luar biasa ini ya, pemilu yang luar biasa tiba-tiba melimpah suara ke Prabowo Gibran, ya bolehlah satu putaran. Memang seharusnya jika suara Jokowi dan Prabowo digabung sudah cukup untuk menang satu putaran. Apalagi ditambah suara pengusungnya di parlemen, harusnya bisa sampai 80%. Nyatanya itu tidak terjadi. Deddy lalu menyinggung survei. Kira-kira survei Prabowo saat ini 42-46. Tetapi kalau melihat realita, katakanlah suara pendukung Jokowi 2014-2019 dikawinkan dengan pendukung Pak Prabowo 2 kali pemilu, ditambah suara-suara partai yang sekarang mendukung Prabowo, ditambah apalagi nih kepuasan yang dulu sempat sampai 82%, harusnya sekarang sudah 80% itu. Jadi orang-orang pendukung Pak Prabowo dan Gibran ini semua udah kipas-kipas saja, Mbak. Tetapi kan kalau realitanya ini tanpa harus menjadi ahli nujum, saya kira paling hebat itu 46, 42 atau 44. Realistisnya ya, kita kan bicara realita nih. Sementara itu, Hasan Nasbi yang mencoba menyanggah Deddy Sitorus terkait kekuatan Jokowi yang sekarang tidak absolut, malah diberikan fakta menohok. Hasan Nasbi memberikan analisa jika kekuatan Jokowi hari ini terbagi menjadi 3 bagian, berbeda dengan tahun 2019 yang menurutnya lebih kuat. Kekuasaan Pak Jokowi itu nggak absolut kok sekarang. Minimal terpecah 3. Mungkin bagiannya nggak sama-sama besar, tapi terpecah 3. Jauh lebih absolut tahun 2019. Lebih mungkin mencurigai tahun 2019 daripada mencurigai tahun 2024. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya bilang begini. Namun keterangan Hasan tersebut langsung dibantah oleh Deddy. Ia mengatakan kekuatan Jokowi sekarang malah lebih kuat karena hampir 50% kepala daerah sekarang dipilih langsung oleh Jokowi, berbeda dengan dulu yang masih dipilih oleh rakyat.
Kalau Hasan Hasbi bilang kekuasaan Jokowi sekarang tidak absolut, sekarang yang sangat absolut. Kenapa? Jumlah partai yang ada di dalam kubunya itu mayoritas. Ya. Satu. Yang kedua, dulu 2019 yang menjadi petinggi-petinggi APH itu bukan kroninya, Pak. Sekarang kita lihat sendiri. Dulu 2019 ratusan PJ itu nggak ada. Sekarang ada ratusan PJ yang bekerja untuk memenangkan pasangan tertentu. Kata siapa nggak absolut? Anda menutup mata gitu loh. Siapa yang tidak tahu sekarang bahwa semua konglomerat, semua orang yang punya duit itu ditodong, jangan dukung yang lain. Ngalamin nggak kalian? Kita semua alami. Jadi kalau dibilang nggak absolut Pak Jokowi, this day, this moment of time, Jokowi itu melebihi seorang presiden, Pak. Itu realitas.